para bunda hebat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Bunda Twin. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa untuk tetap semangat ya. Baiklah teman-teman, langsung aja ke videonya. Di video kali ini aku mau mereview atau mengevaluasi budget yang sudah aku anggarkan untuk bulan November ini. Alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi sudah mau gajian. Jadi sebelum gajian itu tiba, makanya di sini aku mau mengevaluasi dulu budget anggaran aku di bulan sebelumnya, supaya aku tahu di bagian mana aku yang boros dan di bagian mana yang harus aku perbaiki pos-posnya serta budgetnya. Mari disimak ya teman-teman untuk video aku kali ini. Apakah anggaran yang aku anggarkan ini sudah benar? Sudah sesuai dengan apa yang aku keluarkan? Apakah aku over budget? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip, oke? Oke teman-teman, ini adalah anggaran aku untuk bulan November yang kemarin. Sudah aku buat ya di video budgeting aku. Untuk kalian yang belum nonton untuk budget anggaran aku akan selipkan linknya di description box. Jadi nanti untuk kalian yang belum nonton video aku pas membuat anggaran November ini, kalian bisa cek linknya di description box aku ya. Oke teman-teman, untuk mengetahui di bagian mana yang aku boros, ini kita mulai aja ya dari dompet pintar ini. Untuk cicilan di sini tuh benar-benar nggak ada sisa ya teman-teman, karena memang ini sudah sesuai dengan budgetnya. Dan untuk arisan di sini sebenarnya over ya teman-teman, cuman untuk di reality sini untuk anggarannya aku akan tulis aja dulu semuanya itu realitinya habis ya, uang yang udah aku targetkan atau uang yang sudah aku anggarkan. Nanti akan aku tulis di bagian terpisah di bagian mana saja yang sebenarnya aku over budget untuk bulan ini, supaya tidak membuat aku bingung sendiri ya nanti teman-teman. Jadi kalau misalnya aku gabungkan di sini, aku takut aku bingung sendiri. Karena untuk membuat budgeting ini kita akan melakukan apa yang benar-benar membuat kita nyaman dan bisa kita mengerti. Tidak perlu mengikuti cara orang lain. Untuk cicilan, arisan, dan listrik semuanya sudah aku tulis realitinya saja ya teman-teman, sesuai dengan yang sudah aku anggarkan. Ada beberapa aku yang over budget, itu kalian simak aja videonya sampai habis. Nanti akan aku jelaskan di bagian mana aku yang over budget dan bagaimana cara aku mengcovernya. Oke, lanjut lagi untuk beras. Di sini aku budgetkan 200.000 dan masih bersisa 5.000 rupiah. Alhamdulillah untuk budget beras ini masih bersisa 5.000 rupiah. Aku beli beras itu yang 20 kilo harganya itu 195.000 teman-teman, makanya ini masih ada sisanya 5.000. Untuk belanja bulanan habis ya teman-teman. Jadi langsung aja di sini aku tulis realitinya 200.000. Untuk belanja mingguan yang aku budgetkan 130.000 satu minggu dan ada 4 minggu di sini tuh bener-bener nggak bersisa sama sekali. Jadi di sini total semuanya habis yaitu 520.000 rupiah. Lanjut untuk susunya anak-anak, di sini masih ada sisanya nih teman-teman, yaitu 55.000 rupiah. Dari yang aku budgetkan 500.000 rupiah masih ada sisa 55, berarti yang habis aku pakai untuk bulan ini yaitu 445.000 rupiah. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Walaupun di budget yang lain tadi masih belum ada bersisa, tapi di budget susu ini lumayan ya teman-teman, ada sisanya. Langsung juga ya teman-teman ditulis sisanya di kolom selisih. Lanjut lagi untuk budget pampers di sini 130.000. Ini aku tulis aja langsung habis ya teman-teman. Ya walaupun di bagian pampers ini aku juga over. Berapakah aku over budgetnya? Pokoknya kalian simak terus ya videonya. Selanjutnya untuk paket data di sini memang nggak bersisa ya, karena memang udah pas-pasan gitu harga paket datanya. Untuk gas juga nggak bersisa teman-teman. Alhamdulillah sih gasnya itu cukup ya. Aku
sempat khawatir gitu kalau memang gasnya itu nggak cukup dari budget yang aku anggarkan, karena alhamdulillah kemarin tuh aku ada masak di luar, jadi lumayan menghemat gas. Untuk bensin dan kebutuhan ayah, yang bensin 100.000 dan kebutuhan ayah 300.000 itu benar-benar habis teman-teman. Jadi di sini itu masih ada sisanya sedikit dari budget kebutuhan aja ya. Lanjut untuk dana lain-lain, yaitu dana kesenangan dan dana tak terduga, yang masing-masing aku budgetkan 50.000. Di sini nggak bersisa teman-teman. Lumayan nih ya, untuk bulan ini tuh aku lumayan over budget karena memang sebenarnya tuh lumayan banyak biaya-biaya tak terduga yang benar-benar menguras isi dompet pintar aku ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, masih ada sisa juga ya di bagian pos susu, jadi itu lumayan juga untuk membuat kita menjadi lebih semangat. Jadi inilah ya teman-teman, 60.000 sisa dari budget anggaran aku untuk bulan November. Alhamdulillah. Nah teman-teman, untuk di bagian sini, di bagian yang kosong, aku akan tulis bagian apa saja aku yang over budget untuk bulan ini teman-teman. Lumayan banyak ya over budget aku untuk di bulan November, karena memang banyak banget kejadian-kejadian tak terduga yang membuat aku harus mengeluarkan dana ekstra teman-teman. Jadi di sini yang pertama aku akan tulis dulu ya apa saja aku over budget dan berapa. Oke, untuk yang pertama di sini aku over budget itu di bagian listrik teman-teman. Bagian listrik aku over budget 23.000 sebelum gajian, itu 3 hari sebelum gajian. Itu token aku udah berbunyi teman-teman, udah minta diisi. Jadi aku isi 20.000 aja dan itu aku membayar 23.000. Lanjut untuk over budget aku yang kedua, yaitu adalah arisan teman-teman. Arisan di sini kan aku budgetkan 50.000 karena memang untuk aku sendiri arisan itu di Wirid RW ya, itu 2 minggu sekali teman-teman, setiap hari Selasa gitu. Cuman ya selang-seling, Selasa ini Wirid, Selasa besoknya itu enggak gitu. Dan ternyata sebelum gajian itu ada tuh teman-teman satu kali lagi hari Selasanya, dan itu aku nggak budgetkan kemarin, kayaknya aku lupa deh untuk ngecek kalender. Jadi akhirnya di sini aku harus ambil dari dana yang lain untuk menutupi dana arisan ini, karena ini kan nggak mungkin ngutang ya. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Di sini aku juga over budget di bagian pampers. Karena aku ada urusan yang sangat penting gitu ya, sering keluar rumah bolak-balik gitu, lumayan jauh perjalanan aku, dan beberapa hari gitu sempat aku nginap di rumah sakit ya teman-teman. Karena anak aku kemarin ada mau di check up gitu di rumah sakit. Jadi karena aku pakai BPJS, jadi aku harus nginap di sana teman-teman, dan itu membutuhkan banyak pampers. Ditambah lagi anak aku kembar gitu ya, jadi terpaksa pampersnya pun harus banyak. Jadi di sini aku lumayan over nih untuk pampers. Cuman nggak banyak ya overnya, cuman 13.000 aja aku nambah untuk beli pampers ini. Salah, bukan 13.000 tapi 12.000. Selanjutnya aku over budget di bulan ini untuk dana tak terduga teman-teman, karena ini adalah dana yang aku pakai ketika aku nginep di rumah sakit kemarin ya. Jadi banyak lah kan kalau udah nginep di rumah sakit itu banyak banget keperluan-keperluan yang harus kita beli gitu. Jadi makanya ini lumayan banget nih teman-teman, untuk dana tak terduga itu habisnya semuanya setelah aku hitung 390.000 rupiah. Wow, banyak banget ya overnya, cuman nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengcovernya gitu ya teman-teman, karena memang kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita untuk hari-hari esoknya. Lanjut lagi untuk dana kesenangan, di sini aku over juga teman-teman 50.000. Jadi total semua over budget aku ini adalah 500.000 teman-teman. Jangan kalian beranggapan karena aku sering membuat budgeting aku nggak pernah over budget ya teman-teman. Pasti pernah over budget karena aku juga manusia biasa. Aku juga nggak selalu bisa konsisten. Kadang ada juga waktunya aku itu lari dari anggaran yang aku buat. Dan ini adalah sinking fund, dana darurat aku nih teman-teman. Aku terpaksa ngambil uang dari dana darurat aku ini 250.000 untuk mengcover over budget aku untuk bulan ini. Tapi insya Allah itu nanti kalau misalnya ada rezeki aku akan ganti ya teman-teman. Untuk sinking fund yang aku ambil itu akan aku catat sebagai hutang aku ya.
Jadi di sini aku akan tulis dananya dari mana aja aku ambil dana untuk mengcover over budget aku untuk di bulan ini. Oke, yang pertama yaitu adalah sinking fund tadi ya, kan udah aku jelasin. Untuk sinking fund itu aku ambilnya 250.000, itu aku minjem ya. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih punya sinking fund. Ini benar-benar membantu aku di saat aku lagi berada di dalam keadaan yang sangat darurat. Aku tulis aja langsung di sini 250.000. Lanjut untuk yang kedua, itu aku ambil dananya itu dari sisa-sisa anggaran yang sudah aku pisahkan itu ya teman-teman. Kan aku punya ya toples sendiri untuk sisa anggaran, dan itu totalnya sudah mencapai 235.000. Alhamdulillah banget teman-teman, ini juga benar-benar bisa membantu aku di saat masa-masa aku itu lagi benar-benar membutuhkan budget untuk anggaran. Lanjut, kekurangan selanjutnya aku ambil dari untung jualan pulsa aku teman-teman. Alhamdulillah, walaupun untung jualan pulsa itu tipis banget ya teman-teman, cuman sedikit, alhamdulillah di sini bisa lumayan membantu. Dan aku ambilnya itu 15.000 teman-teman, supaya mencukupkan ini tuh jadi 500.000. Kalau untuk sisa anggaran itu aku nggak akan bayar lagi ya, aku nggak akan catat itu sebagai utang aku. Untuk untung jualan pulsa itu juga nggak akan aku jadikan utang aku. Yang akan aku jadikan utang aku yaitu adalah sinking fund, dana darurat. Nah inilah ya teman-teman, beginilah cara aku mengcover setiap anggaran aku yang over budget ya. Tapi karena ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang penting yang tidak bisa untuk aku hindari, jadi mau tidak mau aku harus rela ya teman-teman untuk meminjam atau mengambil uang dari pos yang lain. Semoga untuk bulan kedepannya tidak akan ada lagi keadaan-keadaan darurat yang akan membuat aku mengeluarkan uang yang lumayan banyak. Semoga aja tidak akan ada waktu-waktu yang akan membuat aku benar-benar berada di fase yang akan membuat aku mengeluarkan budget yang besar. Alhamdulillah ya teman-teman, ini masih ada sisanya dari anggaran bulan November ini 60.000. Jadi 60.000 ini akan aku cicil untuk bayar hutang aku ya teman-teman, yaitu hutang tabungan dana darurat yang sudah aku pinjam. Tabungan dana darurat di sini kan aku meminjam 450.000 rupiah. Jadi di sini aku akan tulis ya teman-teman di kertas yang kecil berapa uang yang aku pinjam dan berapa uang yang aku bayar gitu ya untuk membayar hutang aku di tabungan dana darurat ini. Jadi di sini aku tulis di kertas yang kecil yang aku pinjam yaitu 250.000. Dan yang sudah aku bayarkan ke tabungan dana darurat ini adalah 60.000 rupiah. Berarti aku masih ada hutang sekitar 190.000 rupiah lagi ya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada rezeki yang lebih atau ada rezeki-rezeki lain gitu ya, aku akan bayar untuk tabungan dana darurat yang sudah aku pinjam. Aku benar-benar sangat bersyukur memiliki tabungan dana darurat atau sinking fund dana darurat ini ya teman-teman. Walaupun akhirnya aku akan ambil lagi, tapi setidaknya di saat aku sangat membutuhkannya aku punya tabungan untuk aku pakai. Dan itu benar-benar membuat aku menjadi lebih tenang ya, karena aku nggak perlu harus ngutang sana sini untuk mencukupi kebutuhan di saat aku lagi membutuhkannya. Dan inilah ya teman-teman evaluasi aku untuk bulan November ini. Walaupun aku over budget, ini tidak akan membuat aku menjadi patah semangat untuk melakukan budgeting untuk bulan-bulan selanjutnya. Aku akan berusaha bagaimana caranya aku bisa mengcover setiap kekurangan aku. Aku harap kalian juga semangat ya teman-teman untuk selalu mengevaluasi setiap anggaran yang sudah kita buat. Karena untuk apa kita membuat anggaran jika kita tidak pernah mengevaluasinya? Sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.